Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Yarsi yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus Ketua DKM Al-Ustaz Mukarram Haji Uun Munir MPD dengan segenap stafnya. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita yang sudah kita mulai dari hari Senin, kemarin Selasa, hari ini Rabu, dan insyaallah sampai besok hari Kamis di setiap ba'da zuhur. Di pertemuan Senin pertama kita membahas tentang bagaimana keharusan kita untuk mengejar dan menjemput maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Selasa, di antara amal yang bisa mengantarkan kita menuju pintu maghfirah dan ampunan dari Allah adalah dengan kita banyak berbagi atau bersedekah. Nah, insyaallah pertemuan siang ini di hari Rabu ini kita akan melanjutkannya dengan suatu ibadah yang di bulan Ramadan ini mestinya kita perbanyak, yaitu berdoa, bil khusus doa agar kita mendapatkan surga, ridha, dan dijauhi dari murka dan nerakanya Allah, serta kita mendapat maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Baqarah, ya, dalil yang mengisyaratkan kita harus memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan adalah surat Al-Baqarah surat 2 ayat 186. Ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, poinnya di situ. Kenapa ayat ini bisa menjadi isyarat atau dalil kita dituntut untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan? Karena ayat ini kan ayat 186 ya. Ayat 185 dan ayat 187 ini rangkaian membahas tentang ahkamus syiyam. Ahkamus syiyam artinya tentang puasa. Coba kita cek ya, langsung ke mushafnya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 185, 6 dan 7. Baik, perhatikan. Nah, ini dia 185 ayatnya berbicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ayat yang begitu populer. 185. 187 masih membahas tentang kaitan hukum puasa. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kita bercampur dengan pasangan kita, suami atau istri, di malam hari. Tapi kenapa di ayat 186-nya sisipannya nggak ada kaitan sama sekali tentang hukum puasa? Itu kan? Nggak ada. Di sini yang ada malah tentang doa, gitu. Padahal 185-nya bahas tentang Ramadan, 187-nya masih kaitan hukum puasa Ramadan, 186-nya disisipi oleh ayat yang
memerintah mengisyaratkan kepada kita untuk berbanyak berdoa. Nah ini kan seperti ada isyarat ya, seperti ada kode. Nah ternyata betul dalam Tafsirul Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir, saya mendapati komentar beliau. Ini dia. Wa fi dzikrihi ta'ala hadhil ayah, ya, ketika Allah menyebut ayat tentang doa tadi 186 di antara 185 dan 187 yang membahas tentang ahkamus siyam, irsyadun, ini sebagai petunjuk dari Allah ilal ijtihad, untuk kita bersungguh-sungguh fid du'a, di dalam kita berdoa inda ikmalil iddah, ketika masuknya bulan suci Ramadan. Artinya ketika sempurna hitungan bulan Sya'ban dan masuk bulan Ramadan. Bal wa inda kulli fitrin, bahkan di setiap kita berbuka puasa. Jadi lihat Pak, menakjubkannya Al-Quran, susunannya pun bukan tanpa alasan. Allah menyusun antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ayat 185 Al-Baqarah membahas tentang Ramadan, 187 masih tak kaitan dengan hukum puasa, 186-nya ada tentang berdoa. Ternyata bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Di sana ada petunjuk, ada kode dari Allah. Berarti di bulan Ramadan perbanyak berdoa. Gitu ya. Jadi khusus kalau berdoa di bulan lain ya tentu, cuma di bulan Ramadan ada isyarat. Karena tadi ini ayatnya ya Al-Baqarah 185 membahas tentang puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. 186 di situ baru Allah sisipkan ayat tentang berdoa. 185 syahrul Ramadan, 186 baru tentang berdoa. Padahal 187 masih kaitan tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Maka menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya tadi sudah kita baca, ini petunjuk kuat, kode keras dari Allah untuk kita jangan bermalas-malasan untuk meminta kepada Allah dan mengangkat kedua belah tangan kita dengan cara berdoa kepadanya. Itu ya. Itu dalil pertama kenapa di bulan Ramadan diperlukan usaha tersendiri yang mengharuskan kita perbanyak berdoa. Yang kedua, ada hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Kata Nabi, "Tsalasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tak tertolak. Yang paling pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai, perhatikan kalimatnya di sini, hatta, ghayah. Jadi, kapan kita mulai dikatakan puasa? Saat setelah kita masuk waktu fajar. Berarti mulai detik itu sampai berbuka doa kita mustajab. Itu namanya ghoyah ya. Jadi ada tujuan. Jadi as-shaim, orang yang berpuasa, hatta, sampai dia berbuka. Kapan kita masuk dalam kategori as-shaim, yaitu orang yang puasa, adalah ketika waktu fajar telah masuk. Maka mulai saat itu sampai kita berbuka nanti, jangan sia-siakan kesempatan kita, terutama setelah sholat 5 waktu. Jangan malas untuk meminta, jangan malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kenapa kita harus berdoa? Perhatikan surat Ghafir, surat 40 ayat 60 berikut ini. Nah ini lagi-lagi Pak, indahnya bahasa Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Di ayat 60 surat Ghafir ini Allah katakan ud'uni, ini perintah Pak. Ini fi'il amr ya. Ini kata perintah. Fi'il amr kalau dalam bahasa Arab. Ud'uni, doa padaku, minta. Kamu punya harapan, kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan, minta sama aku. Baik keinginan ukhrawi, akhirat, maupun keinginan duniawi. Kita punya harapan semua. Nah perhatikan, innalladzina, ayat selanjutannya, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, menyombongkan diri, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Nah ibadah di sini apa maksudnya? Wong di sini tadi perintah doa kok. Kok di sini tiba-tiba Allah menyindir, tiba-tiba Allah menyentil orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, para mufassir hampir sepakat mengatakan bahwa ibadah yang dimaksud di sini adalah doa.
Kenapa? Karena ayatnya sedang memerintahkan kita untuk berdoa. Maka ibadah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat lanjutannya adalah doa. Berarti kalau kita artikan secara tafsir, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, dia tidak mau berdoa kepadaku, siap-siap dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sampai begitunya Ustadz, doa. Kalau orang nggak mau doa, dia nggak mau. Berarti dia masuk ke dalam neraka. Gimana? Point of view-nya, sudut pandangnya seperti apa? Baik, nanti akan saya berikan coret-coretannya. Di bawah dulu kita bahas hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ada dua redaksi. Pertama, ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah, atau ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah itu sendiri. Lah kenapa sekarang di ayat Ghafir, surat Ghafir ayat 60 Allah katakan orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau ibadah, artinya dalam hal ini tidak mau berdoa kepadaku akan masuk ke dalam neraka. Karena ya, di dalam berdoa itu ada dua makna setidaknya ya. Di dalam berdoa, ad-du'a itu setidaknya ada dua makna. Pertama ada al-iqrar, yang kedua ada al-iftiqar. Ya, yang kedua ada al-iftiqar. Apa ini? Al-iqrar kita merupakan pengakuan. Kan udah diambil jadi bahasa Indonesia nih Pak, ikrar. Itu dari bahasa Arab, ikrar artinya pengakuan. Iftiqar merasa butuh. Ketika kita berdoa, kita meminta, berarti kita sedang mengamalkan ayat 2 surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kalau dalam tafsir Jalalain, as-samad ini maknanya al-maqsudu fil hawaij ala dawam. Apa as-samad? Zat yang kita tuju untuk menunaikan semua hajat kita. Ala dawam, seterusnya. Jadi rada aneh kalau ada orang nanya, kenapa kamu sholat? Atau kenapa kamu berdoa? Itu rada aneh. Sama anehnya dengan pertanyaan ke ibu-ibu, kenapa ibu ke pasar cari tempe? Lah, memang tempatnya tempe di pasar. Kenapa kita doa? Kenapa kita sholat? Karena semua kebutuhan kita ada di Allah. Paham ya? Kan aneh kalau ada orang, ibu mau ke pasar, nyari apa? Nyari tempe. Kenapa bu kok ke pasar? Lu aneh, wong tempe memang tempatnya di pasar. Kalau ada orang nanya, kenapa anda sholat? Kenapa anda berdoa? Sama anehnya. Tempat disitulah semua kebutuhan dan hajat kita bisa terpenuhi kok. Itulah makna Allahus Samad. Dengan doa kita mengaku Allah tempat kita bergantung, dan secara tidak langsung kita mengaku bahwa kita lemah dan Allah yang maha kuat. Ya kan, kalau kita doa kita minta Pak. Kalau kita minta berarti kita ngaku posisi kita ada di bawah. Kita nggak mampu. Nah itulah maka kata Nabi tadi dan surat Ghafir ayat 60, ibadah, doa itu adalah ibadah. Pengakuan bahwa kita adalah seorang hamba. Dari sini Pak. Nah inilah penghambaan. Kenapa di doa itu ada nilai ibadah, bahkan inti syari ibadah, karena kita mengaku kita hamba dan kita lemah. Dan di sisi kedua kita mengaku bahwa kita butuh dan Allah yang maha segalanya, tidak butuh. Seperti misalnya coba kita lihat surat Fatir ya, surat 35 ayat 15. Di sini Allah sudah statement. Nah, di sini Pak, Bu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu yang perlu dengan Allah. Wallahul huwal ghaniyul hamid. Allah tidak perlu sesuatu apapun. Dia maha kaya. Nah, dengan kita berdoa, kita mengamalkan ayat 15 surat Fatir ini. Kita tahu bahwa kita yang butuh, Allah tidak butuh terhadap apapun. Ya toh? Kita kalau, mohon maaf,
banyak terjadi misalnya di dunia pekerjaan. Kita butuh tender, kita butuh project, kita rela mengantri atau menunggu misalnya atasan atau klien kita atau rekan bisnis kita sedang meeting, kita tunggu, kita sampai datang lebih pagi untuk demi project kita berhasil dan seterusnya. Karena kita butuh. Nah, itulah kenapa tadi Allah katakan dalam surat Ghafir bahwa doa itu adalah ibadah, dan kata Nabi justru doa itu menjadi inti daripada ibadah itu sendiri. Saya kira bisa dipahami ya. Baik, nah sekarang di antara kita saya rasa nggak ada yang nggak mau doanya dikabul. Betul ya? Sepakat ya? Semua kita mau doanya terkabul. Saya simpulkan ada beberapa ini salah penomoran ya. Di sini nomor 2 harusnya, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Ada 5 kiat agar doa kita terkabul. Pertama, al-akhdhu bil asbab. Kita harus berusaha agar doa kita terwujud, harapan kita menjadi real. Yang kedua, mengkonsumsi atau menggunakan barang yang halal. Yang ketiga, berdoa dengan sesuatu yang diperbolehkan atau dengan doa-doa yang baik. Ketiga, dengan keyakinan hati. Dan keempat, tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Kita masuk one by one. 1. Al-akhdhu bil asbab. Di dunia Allah sudah menetapkan suatu sistem hukum yang namanya kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Maka dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ya, di ayat 11-nya Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya kira ini ayat sudah banyak yang tahu ya. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka hal yang pertama, kalau kata ulama sufi dalam literasi ilmu tasawuf, kita tidak boleh su'ul adab, melompati proses. Nggak boleh kita melompati proses ya. Kita harus, contoh deh yang paling gampang, Nabi Muhammad SAW kurang menghargai proses apa? Beliau dicaci maki, beliau ditimpuk, beliau perang, hampir kehilangan nyawa, beliau diburu, beliau diludahi segala macam. Kalau beliau pengen, bisa nggak? Ya Allah, jangankan Nabi doa, malaikat penjaga gunung kan udah nawarin tuh waktu Nabi ke Taif. Kisahnya saya kira sudah tahu semua ya. Pas Nabi ke Taif kan dilempari batu, penjaga gunung, malaikat penjaga gunung menawarkan, ya Muhammad, seandainya kau mau, akan aku timpakan gunung Uhud ini kepada mereka. Nabi nggak mau. Nabi menghargai proses. Untuk sampai dakwahnya diterima, ada proses panjang yang Nabi harus lalui. Nah, maka nggak ada yang namanya instan di dunia ini ya. Yang instan biasanya ada masalah biasanya. No, kayak si Indra sama si Doni no. Kayaknya instan, ujungnya ada masalah ternyata kan. Harus ada proses. Nggak bisa. Kita doa, maka harus upayakan dulu, usahakan dulu apa yang kita doakan, yang kita cita-citakan. Baik, yang kedua, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, upayakan apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan itu dari yang halal. Sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim, Nabi menceritakan ada orang sedang berpergian, ya, yutilus safar, berpergian jauh bahkan ya, menempuh perjalanan jauh. Ash'atha aghbara, rambutnya kusut ya, berdebu, pakaiannya kotor. Yamuddu yadaihi ilas sama. Nah ini penting. Dia mengangkat tangannya ke atas langit seraya berdoa. Jadi mengangkat tangan dalam hal berdoa itu salah satu adab dalam berdoa ya. Ya, karena sebagian ada teman-teman kita yang mungkin ketika doa tidak mau mengangkat kedua belah tangan. Banyak hadis, bahkan Imam Suyuti punya kitab Al-Wi'a fi Ahaditsir Raf'i Al-Yadaini fid Du'a. Hadis-hadis sahih hasan, walaupun ada yang dhaif tapi banyak juga yang sahih. Nabi mengangkat kedua belah tangannya ketika berdoa. Di antaranya hadis ini, hadis Muslim, Nabi katakan ada orang mengangkat kedua belah tangannya menghadap ke langit selaya berdoa, ya Rabb, saya minta ini, saya minta itu. Tapi kata Nabi, poinnya apa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram.
wa ghudhiya bil haram. Semua yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki dia semua dihasilkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Ustaz, tapi ada kok ya orang-orang yang korup tapi doanya mustajab. Bukan mustajab itu. Allah sedang mengistidrajkan. Ada orang-orang yang gak sholat, dia maksiat, dia gak ibadah, hidupnya nyaman, hartanya banyak, rezekinya lancar kan gitu. Jangan kalau kata ulama la yaghtar, la taghtar. Jangan kalian berdecak kagum ya melihat orang-orang kafir yang tidak itu. Kalau nggak salah ada di surat At-Taubah ya, surat 9 ayat 55. Coba kita cek. Ya, ini perintah dari dari Allah sendiri ini statementnya. Surat 9, surat Taubah ayat 55. Nah ini. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian kagum terhadap harta dan anak-anak yang orang-orang kafir miliki. Perhatikan tuh ya. Ustaz, itu orang kafir, dia nggak ibadah, dia nggak beriman, tapi rezekinya lancar, usahanya, bisnisnya gede besar. Ini Allah bilang, nggak usah kagum, nggak usah kaget. Emang itu udah kehendak Allah. Untuk apa? Liyu'adzibahum biha. Untuk Allah siksa mereka nanti di kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan wahum kafirun. Jadi nggak usah, maksudnya nggak usah kaget, biasa aja. Ya namanya dunia, Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua yang mau berusaha. Dia kerja ya dia kaya, dia sungguh-sungguh ya dia akan sukses, baik mukmin maupun kafir. Ya, tapi nggak usah berdecak kagum, ya tenang aja. Semua sudah ada bagiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua, usahakan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan, dan fasilitas yang kita pakai itu dari yang halal. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, nah ini doa-doanya yang harus yang baik. Dalam hadis Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Allah akan senantiasa mengkabulkan permintaan atau doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dalam perkara dosa. Artinya jangan doa yang jelek-jelek, dan juga jangan hal yang bagian memutus silaturahim. Selama tidak doa yang seperti itu, insya Allah doa antum semuanya dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, nah ini penting. Yakin, harus yakin doa kita dikabulkan, harus. Ini syarat penting. Dalam hadis Tirmidzi, hadis sahih, Nabi mengatakan, "Ud'ullaha", berdoalah kepada Allah, "wa antum muqinuna", dan kamu dalam keadaan yakin bil ijabah, bahwa doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengkabulkan doa dari hati yang ragu atau hati yang lalai. Min qalbin ghafilin lahin. Doa, ya Allah, doa saya diterima nggak ya? Aduh, doa saya diterima nggak ya? Itu udah mesti nggak diterima. Maka harus yakin, harus 100% yakin semua doa kita diterima. Dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Umar Asy-Syatiri bilang begini, gimana kita nggak yakin? Kita orang beriman, beragama Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Masa nggak yakin doa ente nggak dikabulin? Wong iblis aja minta dikasih, masa ente minta nggak dikasih? Loh, minta apa Ustaz iblis? Nih, surat Al-A'raf, surat 7 ayat 14 sampai 15. Setan atau iblis kan ketika sudah divonis keluar dari neraka, dia minta apa? Supaya umurnya ditangguhkan. Nih, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, oke, saya keluar dari neraka, fine. Tapi satu minta saya, satu permohonan saya, tangguhkan waktu saya sampai hari dibangkitkan. Makanya kan karena dalil ini iblis setan nggak mati-mati Pak. Dia beranak pinak terus, tapi nggak mati. Udah MOU sama Allah dia. Ini kan permintaan ini. Ini kan proposalnya iblis. Di ACC kok sama Allah iblis minta. Masa kita yang beriman, kita umat Nabi Muhammad, kita bikin MOU, kita minta proposal sama Allah, kita nggak yakin diijabah, bagaimana urusannya? Wong iblis minta aja dikasih. Jawabannya Allah apa? Qala innaka minal mundzirin. Ya, oke.
ACC, kamu diberi waktu penangguhan sampai hari dibangkitkan. Paham ya? Kalau iblis minta aja dikasih, masa kita gak dikasih? Kan gak mungkin. Nah kemudian di riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, ternyata doa kita memang gak mungkin tertolak, Pak. Doa kita semuanya itu diijabah oleh Allah. Ya, doa kita semua diijabah. Pertama, ini redaksinya ya. Redaksinya ini yang kuning. Nih. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun. Tidaklah seorang beriman, orang beragama Islam berdoa selama tadi ya, poinnya tadi, selama doanya bukan keburukan yang mengandung dosa atau tidak mengandung hal yang memutuskan silaturahim, pasti Allah berikan berikan tiga kemungkinan. Pertama, ayu ajjilalahu bida'watihi, doanya dikabulkan sesuai permintaannya di dunia. Minta rumah dikasih rumah, minta mobil dikasih mobil, minta jabatan dikasih jabatan sesuai permintaan. Yang kedua, disimpan doanya di akhirat, nggak dikabulin di dunia, nggak diijabah, tapi disimpan di akhirat. Dan yang ketiga, kemungkinannya nggak dikabulin di dunia, nggak disimpan di akhirat, tapi diganti dari musibah yang harusnya tertimpa kepada dia, dialihkan oleh Allah. Jadi seharusnya misalnya takdirnya dia kena musibah, kecelakaan, tapi gara-gara doa dia banyak, dia rajin berdoa, doanya sebagai penebus dari takdir yang harusnya tertimpa ke dia, musibah atau bala yang harusnya tertimpa ke dia. Berarti pertanyaan saya, doa bisa melawan takdir nggak? Hah? Doa bisa melawan takdir nggak? Bisa, ini dia dalilnya. Atau dalil yang lebih jelas lagi, yang kalau kata orang Betawi lebih danta lagi. Nih, Imam Tirmidzi meriwayatkan dan hadis ini hasan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menghalangi qada, ketentuan Allah atau takdir Allah, melainkan doa. Jadi jangan anggap remeh, Pak. Kinerja doa itu Masya Allah. Nah maka dari hadis-hadis tadi, ini kitab namanya ini ya Abwaabul Faraj. Ada 3 gini Pak. Jadi kalau kita gambarkan gini ya, kalau kita gambarkan ini manusia, al-insan ya, manusia. Takdir itu turunnya dari mana? Dari Allah. Tapi Allah punya checkpoint, Pak. Checkpoint Allah itu langit dunia sama dunia. Makanya ntar di bulan Ramadan kita kan biasa ada peringatan nuzulul Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tadi 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan di bulan. Pertanyaan saya, bukannya Al-Quran diturunin kepada Nabi secara bertahap, case by case? Tapi kenapa Allah bilang kok di bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan nggak relate dong dengan fakta bahwa Nabi menerima ayat setahap-setahap kan, sampai 23 tahun. Nah terus gimana? Nah para ulama sepakat yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran secara utuh ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah. Ini sebuah tempat checkpoint Allah yang ada di langit, Pak. Gitu ya. Baitul Izzah ini ada di langit dunia. Nah di langit dunia ini juga lah qada atau takdir Allah sebelum ditimpakan ke manusia diterima oleh malaikat. Gitu kira-kira gambarannya. Paham ya? Dari Allah ada Lauhil Mahfuz namanya. Nah dari Lauhil Mahfuz ini turun dulu ke langit dunia. Di langit dunia diterima sama malaikat sebelum nanti ditentukan, emang diturunkan kepada manusia yang bersangkutan. Mana dalilnya Ustadz nih? Perhatikan ya. Surat 15 surat Al-Hijr ayat 16 dan 17 dan 18, sorry. Lihat. Wa hafidznaha min kulli syaitanir rajim. Jadi di langit itu ada informasi-informasi penting. Kalau bahasa kita informasinya udah A1. Allah turunkan dari Baitul Izzah segala takdir ke langit dunia. Di langit dunia itu malaikat sudah
ada tugasnya masing-masing, topoksinya udah jelas. Ini bakal nurunin hujan, ini bakal ada musibah, ini bakal begini, udah jelas. Nah ternyata ada setan yang nyuri-nyuri informasi itu Pak. Illa man istaraqa sam'a fa'atbahu syihabun mubin. Kecuali ada setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat dari langit itu Pak. Makanya suka bener kan ramalan-ramalan orang para peramal itu? Suka tepat kan? Suka tepat Pak. Bukan berarti dia terus punya ilmu segala macam. Dia punya kongsi, dia punya partner dari jin, iblis, setan ngasih tahu informasi dari langit. Oh besok pesawat ini warnanya ini mau kecelakaan. Emang udah ada informasinya di langit. Setan ada yang nyuri-nyuri, dapat tuh informasi dibawa ke manusia. Partnernya itu, lah kan setan gak cuma dari bangsa jin, ada juga bangsa manusia. Itu min syarril jinnati wan nas. Surat An-Nas kan? Kita minta perlindungan dari godaan atau bisikan setan, baik minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Jadi benar kalau ada peramal yang kemudian ramalannya tepat, ya benar orang informasinya satu kok. Untuk apa kok Allah ngasih dikasih lolos begitu, padahal tadi udah dikejar oleh semburan api. Jadi ibaratnya gini Pak, gambarannya malaikat kepo, iblis kepo, setan kepo, dengar-dengar nguping di langit lagi ngomongin apa, bakal terjadi apa. Ketahuan sama malaikat, diserang pakai semburan api. Ada yang dalam ayat lain ada pakai panas segala macam, tapi ada yang kena, ada yang lolos. Nah, yang lolos ini yang kemudian ngasih informasi ini ke orang-orang yang kemudian menjadi partner dia, para peramal, dukun, segala macam. Akhirnya ramalannya tepat. Buat apa? Nguji keimanan. Akhirnya percayanya sama Allah sama dukun gitu. Paham ya? Nah jadi ini dalil Pak bahwa langit itu merupakan checkpoint Allah. Nah kita balik ke ini tadi ya, konsep doa. Nah doa adanya di bumi Pak. Nah manusia di sini doa kan? Doanya naik ke atas langit Pak. Sedangkan tadi takdir kita Allah turunkan. Ya, takdir kita Allah turunkan dari langit tadi ke manusia ini. Nah, kalau doanya itu kuat, dia akan bertemu nanti Pak. Jadi gambarannya gini nih. Gitu. Takdirnya turun, doanya naik. Jadi kata Imam Said Al-Maliki tadi dalam kitabnya Bul Faraj, kemungkinannya 3 kan. Takdirnya yang lebih kuat dari doanya, maka takdirnya turun. Doanya yang lebih kuat, maka takdirnya tertahan atau tertolak, atau sama-sama kuat. Sama-sama kuat ya nanti bervariatif berarti efeknya. Mungkin menjadi ringan takdir balanya, musibahnya yang tertimpa ke dia dan segala macam. Nah inilah kemudian yang menjadikan kalimat ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Gini konsepnya Pak. Takdir turun dari langit, doa kita naik ke langit. Ketemu dia di tengah, mana lebih kuat? Ya kalau diibaratin kayak film-film kartun bocah emang gitu. Jadi ntar kuat-kuatan mana tuh? Kuatan takdir apa kuatan doa gitu. Nah di bulan Ramadan ini doa kita mustajab. Masa masih males minta? Gitu. Masa cuma ngangkat kedua tangan doang kita minta? Nggak bisa pakai bahasa Arab Ustaz, nggak bisa doa-doa yang ma'thur dari Nabi. Ya pakai bahasa Korea kayak gitu. Terus bahasa yang kita bisa. Paham ya? Nah ini konsep yang disimpulkan oleh ini pengarang kitab Abwaul Faraj Said Muhammad Ali Al-Maliki. Jadi itu cara kerja. Ya, cara kerja doa begitu. Cara kerja doa begitu kira-kira. Nah, jadi doa kita nggak ada yang sia-sia Pak. Kesimpulannya doa kita nggak ada yang sia-sia, ya nggak ada yang sia-sia doa kita. Baik tadi kemungkinan pertama dikabulkan di dunia, atau disimpan di akhirat, atau diganti dengan selamatnya kita dari ini kan disimpan di akhirat nih Pak. Ada riwayat sahih dari Imam Al-Hakim bahwa nanti ketika kita ngelihat doa-doa kita yang disimpan di akhirat, kita nyesel. Nyeselnya gimana? Ya, tahu begini mah doa kita simpan aja semua di akhirat ya Rob. Gitu. Paham gak? Ini redaksinya nih. Nih riwayat Imam Al-Hakim ya, ini redaksinya nih. Jadi
Qala fayaqulul mu'min fi dzalikal maqam, ketika doanya disimpan di akhirat, nanti orang beriman ngomong, ya laitahu lam yakun ujjila lahu syai'un min du'aihi. Dia ngomong, ya Allah, ternyata doa yang dulu saya panjatkan enggak kau kenankan, enggak kau kabulkan, ternyata kau simpan di akhirat. Dan balasannya begini hebat, begini besar. Ya tahu begini mah doa saya di dunia, jangan ada yang dikabulin aja sekalian. Gitu kira-kira. Cuman itu ntar di akhirat. Kalau sekarang kita kan pengennya doa kita dikabul. Ya manusia begitu Pak, kelakuan manusia kita emang begitu dah. Kita pengennya yang ini ya kan, yang nomor satu ini kan, pengen ya semua doa kita dikabulin. Nah kita sampaikan ini, saya sampaikan ini supaya kita paham doa kita nggak ada yang sia-sia. Baik dikabulkan atau disimpan di akhirat, atau diganti dengan musibah yang harusnya tertimpa kepada kita. Terakhir yang kelima, supaya doa kita terkabul atau kita menginginkan pengkabulan doa, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa seperti apa? Ketika Nabi bertanya, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Senantiasa seorang hamba dalam kebaikan, artinya dia doanya diterima selama tidak tergesa-gesa. Seperti apa gambaran tergesa-gesa? Ini ucapan dia, da'autu rabbi falam yastajib li. Ya Allah, saya udah doa puluhan tahun kok enggak dikabul-kabulin. Nah, suka begitu. Ya Allah, perasaan saya doa udah dari bujang sampai sekarang saya nggak dikabul-kabulin. Itu Allah nggak suka orang yang ngomong begitu. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, innallaha yuhibbul mulhihina fid du'a. Allah suka orang yang terus senantiasa dalam berdoa. Udah nggak usah mikirin. Toh tadi kan 3 kemungkinannya, dikabulin, disimpan di akhirat, atau diganti dengan selamatnya kita dari musibah. Nggak usah mikirin, yang penting doa. Kalau yang di sono kan kerja. Kita doa. Ya kerjanya juga tadi kan mengambil asbab, kita berupaya bekerja. Terakhir, mohon maaf agak sedikit lama ya, nasihat dari Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, ya kumpulan kalam-kalam bijaksana beliau. As-Sakandari dari Alexandria ya, Alexandria Mesir sana. Alhamdulillah saya 2010 sempat main ke Mesir dan sudah berziarah ke makam Ibnu Athaillah ini. Beliau memberikan nasihatnya dalam kitab Al-Hikam, perhatikan, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasika. Jangan sampai keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan kau berputus asa. Tadi itu, ya Allah, saya udah doa benar-benar dari masa bujang, saya nikah sampai sekarang saya punya anak, kok saya nggak dikabul-kabulin. Saya doa pengen umrah, saya pengen doa pengen haji, kok nggak dikabulin. Ya jangan terus kita lantas putus asa. Kenapa? Fahuwa domina lakal ijabah. Allah telah menjamin bagimu pengijabahan doa. Tetapi lihat bijaksananya beliau, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika. Allah akan mengkabulkan apa yang Allah pilihkan bagimu. Benar gak? Tadi kan kemungkinan 3, dikabulin di dunia, disimpan di akhirat, atau diganti dengan musibah. Buat apa duit banyak, ratusan juta, tapi harus cuci darah 3 kali seminggu? Bisa jadi kita gak punya banyak duit tapi bebas dari penyakit, bisa jadi. Buat apa duit miliaran tapi kita nggak bisa makan di porsi, nggak boleh makan nasi putih, harus ini segala macam, wah ribet banget. Bapak nggak punya banyak duit bisa makan teri, sayur asem, apa lagi? Pokoknya yang nikmat-nikmat itu juga mungkin bagian dari doa kita yang diijabah oleh Allah. Kita nggak tahu. Jadi Allah yang akan memilihkan untuk kita, dan di waktu yang bukan kita kehendaki, tapi di waktu yang Allah kehendaki. Wah, ini kalam bijaksana sekali dari Imam Ibnu Athaillah. Jadi yakini mulai saat ini doa kita tidak ada yang sia-sia. Mintalah terus kepada Allah, angkatlah terus kedua belah tanganmu, doa terus kepada Allah. Niscaya kita akan mendapat kebaikan yang banyak, terutama di bulan Ramadan. Minta apa? Banyak minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhamu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon berlindung dari murka dan nerakamu. Allahumma innaka afuun. Engkau zat yang maha pengampun, engkau zat yang maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, kau mencintai
Pengampunan itu sendiri, fa'fu anna ya karim, maka ampunilah kami, maafkanlah kami. Minta, nggak ada yang sia-sia. Allah yang akan memilihkan waktu kapan diijabah ke doa kita, dan Allah yang akan memilihkan apa yang tepat buat kita semua. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Intinya doa itu adalah ibadah. Bahkan tadi dalam surat Ghafir ayat 60, orang-orang yang tidak mau beribadah, yaitu tidak mau berdoa kepada Allah, akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalau dia nggak mau ibadah berarti dia sombong. Karena di dalam doa ada pengakuan, penghambaan, esensi hamba. Kita ngaku sebagai hamba, Allah adalah Rabb, Tuhan yang kita minta. Yang kedua, doa kita tidak ada yang sia-sia. Kemungkinannya 3, dikabulkan di dunia, diganti di akhirat, disimpan di akhirat, atau diganti dengan selamatnya kita dari berbagai macam musibah. Dan yang ketiga, bahwa doa kita ingin dikabulkan, 5 hal yang perlu kita perhatikan tadi. Berupaya pertama kali, berikhtiar, kemudian berdoa yang baik-baik, jangan tergesa-gesa. Ya, kita buka lagi tadi sedikit yang bagan 5 kiatnya tadi ya. Sebentar, sebagai oleh-oleh supaya untuk kita amalkan. Nah ini ya, berusaha mengkonsumsi yang halal, berdoa yang baik-baik, yakinkan dalam hati, dan jangan tergesa-gesa dengan mengatakan ya Allah kapan doa saya dikabulkan. Tidak usah. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita dan memantapkan hati kita bahwa berdoa itu adalah ibadah, berdoa itu adalah perintah, dan doa kita tidak ada yang sia-sia. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu terakhir besok hari Kamis. Ini kajian serial ya. Kajian dari hari Senin, Selasa, Rabu, hari ini dan besok Kamis, yang satu sama lainnya berkaitan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, taufik dan hidayah. Kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid, dengan harapan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, dan mudah lisan kita mengucapkannya ketika kita sakaratul maut kelak. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.